Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. As-sighatu, syarat dari barang yang diakadkan atasnya harus ada sighat. Wahia, sighat adalah ijabun wa qabulun, ijab qabul. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana berkata pengarang kitab Safwatiz Zubadi radhiyallahu anhu, kata beliau, wa innama yasihhu bil ijabi wa qabulihi aw istijabi. Sahnya itu B dengan ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab qabul, artinya harus ada sighat. Al-awwalu, yang pertama, al-ijabu, ijab sekarang. Sharihun wa kinayatun. Ini ijab ada yang sharih, ijab ada yang kinayah. Fas-sharihu, ijab yang sharih itu adalah ma dalla ala tamliki, sesuatu yang menunjukkan atas kepemilikan barang, memberikan kepemilikan barang. Dalalatan qawiyatan, petunjuknya kuat. Mim mashtuhira, yang sudah populer, terkenal. Wa taqarrar ala al-sinati hamalatis syar'i, dan berulang-ulang di atas lisan orang-orang yang membawa hukum syariat. Fayasihhu bila niyatin, maka ijab yang sharih sah penjualan tanpa ada niat. Jadi yang sharih demikian. Jadi ijab ini menunjukkan atas memberikan kepemilikan barang dengan petunjuk yang kuat, yang termasuk sesuatu yang sudah populer, masyhur, yang sudah terkenal, dan berulang-ulang di atas lisan orang-orang yang membawa hukum syariat. Maka bagaimana hukum B-nya? Hukum B-nya sah tanpa perlu niat. Jadi kalau udah ijabnya ijab yang sharih, nggak perlu niat udah. Sementara wal kinayatu, sementara ijab yang adalah kinayah, mahtamalal bai'a wa ghairahu, ijab yang memungkinkan bisa B, bisa bukan B. Dia bisa hukumnya B, penjualan, juga bisa bukan penjualan. Ini kalau menggunakan yang kinayah tuh. Jadi bisa hukumnya menjadi B, hukum penjualan, atau selain daripada B kalau menggunakan ijabnya ijab yang kinayah. Jadi ada ijab, yang pertama adalah ijab yang sharih, yang kedua adalah ijab yang kinayah. Kalau yang sharih nggak perlu niat. Sementara kalau yang kinayah bisa memungkinkan hukumnya menjadi hukum B, penjualan, atau selain daripada penjualan. Ini sahnya harus menggunakan wa yasihhu bin niyati. Ijab menggunakan kinayah ini harus menggunakan niat. Jadi kalau yang kinayah agak repot karena dia harus menggunakan niat kalau yang kinayah. Kemudian yang kedua, al-qabulu, harus ada qabul. Yang disebut dengan sighat qabul adalah ma yadullu ala tamalluki dalalatan zahiratan, sesuatu yang menunjukkan atas memiliki barang. Kalau tadi memberikan kepemilikan barang, jadi beda. Kalau ijab, sighat yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan atas memberikan kepemilikan barang. Sementara kalau qabul, sesuatu yang menunjukkan atas memiliki barang. Dalalatan zahiratan, petunjuk yang jelas. Jadi ada ijab, ada qabul. Tadi kalau ijab adalah sesuatu yang menunjukkan atas memberikan kepemilikan barang dengan petunjuk yang kuat, yang sudah sesuatu yang sudah masyhur, populer, yang terkenal, dan berulang-ulang di atas lisan orang-orang yang berhukum syariat. Ijab yang
memang dia ini bagiannya adalah bagian yang sholih tadi, tidak memerlukan niat. Yang kinayah dia perlu niat. Nah, qabul sesuatu yang menunjukkan atas memiliki barang dengan petunjuk yang jelas. Wa inna mashturitis syighatu, dan sesungguhnya disyaratkan syigat, harus ada syigat. Kenapa demikian? Li'anna ridha amrun khafiyun fashturita lafzun yadullu alaihi. Karena keridhaan adalah perkara yang tersembunyi, yang gak jelas, maka jadikan syarat harus ada lafaz yang menunjukkan atasnya ridha. Tuh kan ridha orang kan dibilang innamal bai'u antara din, sesungguhnya jualan itu harus saling suka sama suka, si penjual dengan pembeli sama saling suka dengan suka. Ini kan perkara yang tersembunyi, nggak jelas. Maka untuk memperjelasnya harus menggunakan syigat, tuh harus ada lafaznya, harus ada kalimat yang diucapkan. Makanya jadikan syarat pada al-maqud alaih, sesuatu yang diakadkan harus ada ijab, harus ada qabul, artinya harus ada syigatnya. Tadi ijab ya, dari penjual. Saya menjual barang saya, motor tahun sekian, warna sekian, model ini kepada Anda seharga 5 juta rupiah. Tuh nama ijab tuh. Nah, dibilang at-tabligh tadi kan, sesuatu yang menunjukkan atas memberikan kepemilikan barang tuh. Maka si orang yang beli bilang, saya beli motor Anda, sebutin tahunnya, sebutin warnanya, sebutin tipenya, sebutin modelnya, seharga 5 juta. Itulah yang disebut dengan qabul, sesuatu yang menunjukkan atas memiliki barang dengan petunjuk yang jelas. Itu baru menunjukkan innamal bai'u antara itu. Jadi ridha harus diperjelas dengan syigat, artinya harus dengan ijab, harus dengan qabul. Karena ridha merupakan perkara yang tersembunyi. Kemudian al-istijabu, ada lagi al-istijab. Yang disebut dengan al-istijab adalah talabul mushtari al-ijabah minal bai'i. Pembeli menuntut ijab dari orang yang menjual, disebut dengan istijab. Jadi yang beli nuntut adanya ijab dari si penjual. Contohnya bagaimana? Ka'an yaqulal mushtari lil bai'i. Contohnya, si pembeli bilang kepada si penjual, bi'ani hadal kitaba bikada, juallah kepada aku kitab ini dengan harga sekian. Itu namanya istijab. Si pembeli minta ijab dari orang yang menjual. Contoh kalimat tadi, bi'ani hadal kitaba bikada, juallah kepada aku kitab ini dengan harga sekian. Fayaqulul ba'i'u, maka penjual bilang bi'atuka, saya jual kepada engkau. Nah, inilah yang disebut dengan al-istijab. Tadi kan enggak, tadi ijab. Jadi ijab dengan apa? Dengan qabul. Jadi ijab dengan qabul. Kalau ini istijab dengan istiqbal. Yang kedua al-istiqbalu. Al-istiqbalu adalah talabul bai'i al-qabula minal mushtari. Penjual menuntut penerimaan dari pembeli. Al-istiqbal, penjual menuntut penerimaan dari pembeli. Contohnya bagaimana istiqbal ini? Ka'an yaqulal bai'u lil mushtari, penjual bilang kepada pembelinya, ishtari minni hadal kitaba bikada, belilah dari aku kitab ini dengan harga sekian. Jadi si penjualnya bilang kepada si pembelinya, belilah dari aku kitab ini dengan harga sekian. Fayaqulul mushtari, maka pembeli bilang, ishtaraitu, aku beli. Inilah yang disebut dengan istiqbal. Jadi ada ijab, ada qabul, kemudian ada al-istijab, kemudian ada al-istiqbal.
Jadi boleh tuh, jadi boleh istijab, boleh. Si pembeli bilang, juallah kepada aku kitab dengan sekian, maka si penjual bilang, saya jual kepada engkau. Itu namanya istijab atau istiqbal. Si penjual bilang kepada pembelinya, belilah dari aku kitab dengan sekian, maka si pembeli bilang, aku beli. Inilah yang disebut dengan istiqbal. Jadi ijab, qabul masuk dalam rangkaian sirat. Sirat merupakan syarat dari al-ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan. Sekarang bai'ul mu'atati. Bai'ul mu'atah, wa huwa bai'ul mu'atah adalah an la yujada labzun minal aqidaini athna al-bai'i. Tidak ada lafaz dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli pertengahan penjualan. Nggak ngomong udah, nggak ada kalimat dari si penjual, nggak ada dari kalimat pembeli. Udah kayak kita datang ke supermarket, datang ambil barang, kemudian di kasir bayar, udah kita pulang. Itu disebut dengan bai'ul mu'atah. Tidak ada lafaz dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli pertengahan penjualan. Au yujada min ahadihima dunal akhari, atau lafaznya ada tapi dari satu pihak saja, yang lain tidak ada. Cuma pembeli doang, beli rokok, kemudian dikasih rokoknya, udah, makasih ya. Itulah yang disebut dengan bai'ul mu'atah. Bagaimana hukum bai' seperti ini? Fahadal bai'u la yasihhu 'alal mu'tamadi. Bai' seperti ini dihukumkan tidak sah atas pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan sandaran pegangan. Waqtara Nawawi sihhata bai'il mu'atati fi kulli ma yu'addu biha bai'an fi urfin nasi. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah memilih sahnya bai'ul mu'atah pada setiap sesuatu yang dianggap dengannya sebagai bai' penjualan pada hurufnya orang. Hurufnya orang, 1, 2, lebih bilang ini bai', maka disebut dengan bai'ul mu'atah. Kayak kita ke supermarket, ke toko, ke warung, segala macam tuh kita punya transaksi kan begitu. Beli, udah si penjual ngasih barangnya, makasih ya, udah kelar tuh. Itulah disebut dengan bai'ul mu'atah. Tidak ada lafaz sama sekali, atau ada lafaz tapi dari satu pihak saja. Inilah yang disebut dengan bai'ul mu'atah. Secara mu'tamad dalam madhab kita dihukumkan tidak sah. Tapi alhamdulillah ada pendapat daripada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, bai'ul mu'atah dihukumkan sah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Kalau enggak kayak begitu tuh, kalau enggak repot tuh dikasih katanya beli barang ini seharga sekian, kita dari awal sampai habis tuh. Kalau enggak jam kita doang. Apa jual beli atu-atu. Wa madhabul Imam Abi Hanifah, dan madhab pendapat al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yasihhu bai'ul mu'atati fil muhaqqarati. Sah menjual bai'ul mu'atah pada barang-barang yang kecil, rokok, permen, garam, gula, kopi, beras, boleh tuh sah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Wala yasihhu fi ghairiha, tidak sah pada yang lainnya. Motor nggak bisa, mobil nggak bisa, rumah nggak bisa. Jadi harus ada siratnya, harus ada ijab qabulnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Wa ikhtarahul Imam Ar-Rafi'i, ini pendapat dipilih oleh al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka wa ma sami'tu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun
عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.